Emas kembali terjebak dengan pola pergerakan yang relatif terbatas dan bahkan kali ini mungkin bisa dibilang belum mampu untuk tembus di level 80-an. Tapi tidak apa-apa, level resisten yang paling penting untuk kali ini adalah berada di level 1985 dan itu yang akan kita lihat untuk malam ini. Apakah berhasil ditembus dengan FOMC minutes yang akan dihadapi atau bahkan malah turun di bawah 1950. Jadi kira-kira mana duluan? Apakah tembus 1985 atau justru tembus 1950? Terlebih lagi, kita berhadapan dengan potensi dari pound sterling yang kita sampai saat ini belum dapatkan. Apakah dia akan kembali turun seperti yang kita duga atau tetap mengalami kenaikan pasca rilis data inflasi. Ya, seperti biasa, kita awali terlebih dulu untuk outlook dari DXY. Karena posisinya candlestick kembali tutup bullish, tapi kita akan lihat sejenak. Level resisten sampai saat ini 130.53 kelihatannya masih cukup bertahan ya. Tapi kita akan lihat sampai nanti malam kurang lebih seperti apa. Kalau kita perhatikan lagi di grafik H4-nya, sepertinya yang kita lihat adalah sedang dalam fase pembentukan double top. Ya, ini dikarenakan 130.53 kecenderungannya bertahan dan kita lihat di sini level menunjukkan sangat rata, sementara di MACD-nya kecenderungan relatif lebih rendah. Jadi potensinya seharusnya kalau kita anggap ini adalah double top, maka yang mendukung untuk penurunan tersebut adalah pola dari kondisi ini. Itu adalah berarti divergence bearish. Ya, tinggal masalahnya adalah double top tersebut baru akan terkonfirmasi setelah dia terjadi penembusan di bawah 102.95. Itu berarti neckline yang harus menjadi trigger ataupun pemicu. Tapi kita lihat terlebih dulu sejenak, kalau misalkan saya tarik garis trendline, apakah dia akan menunjukkan pola uptrend yang masih cukup kuat atau tidak? Karena kalau kita lihat di sini, misalkan saya tarik dari level terdekat di zona ini, kemudian sampai zonasi low terakhir ya. Berarti saya ambil di zona yang kita perkirakan sebagai neckline dan ternyata dia sedang mengalami penurunan. Dan kita belum tahu apakah dia tembus atau tidak. Tapi kalau tembus berarti apa yang kita curigai terkait dengan double top mungkin saja selangkah lebih maju dan juga bisa menjamin untuk setidaknya mendekati level 102.97. Oke, berarti kita sudah dapatkan konfirmasi tersebut kalau misalkan next candle di grafik 4 dari DXY dibuka di bawah level trendline tadi. Sementara itu kalau kita perhatikan lagi dari US Treasury Yield yang ternyata juga grafik 4-nya justru malah mengalami swing high, tapi kondisi dari MACD ternyata dalam fase penurunan. Jadi apakah ini kita sebut juga bearish divergence? Mungkin, meskipun kita tidak mendapatkan terkait dengan pola double top persis dengan apa yang terjadi di grafik DXY. Oke, dengan cara yang sama pula kita tarik saja trendline. Saya tarik dari titik terbawahnya, kemudian ambil ke titik berikutnya. Oke, jangan tarik ke level yang sedang berjalan, karena itu dilarang. Kita ambil titik yang sudah pernah terjadi. Dan kelihatan lihat di sini, ternyata dia sudah tembus, dan candle kedua sekarang adalah penentunya. Apakah dia betul-betul tembus atau justru kembali ditutup di atas? Kalau kembali ditutup di atas berarti tidak terjadi penembusan dan ini adalah fake ataupun false breakout. Tapi kalau misalkan ternyata dia katakanlah dibuka di bawah, lalu kemudian ini pun candlenya kembali merah, maka kemungkinan kita akan dapatkan konfirmasi penurunan dan itu berarti target 3,627% bisa kembali dulu. Tapi kalau tidak, hati-hati dengan spike kembali di atas level 3,7. Ya, saya perkirakan mungkin kenaikan di 3,75%. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik daily, candlestick-nya memang untuk US Treasury Yield ini kemarin ditutup dengan shooting star. Jadi kita ada harapan sebetulnya yang lebih menggembirakan terkait dengan US Treasury Yield. Berbeda dengan DXY tadi, kita baru akan dapatkan double top hanya dari grafik H4. Sementara kalau misalnya kita perhatikan dari grafik daily-nya, kecenderungannya adalah masih cenderung positif. Oke, berarti kita beralih langsung kepada grafik pound sterling karena tadi sudah diumumkan terkait dengan data inflasi yang ternyata di atas ekspektasi, tapi masalahnya adalah spike-nya cenderung nanggung. Jadi saya perkirakan ini mungkin hanya akan sesaat dan mungkin kita tidak akan mendapatkan kenaikan di atas 1.2500. So, skenario tadi pagi untuk lakukan sell di 1.2470-an ataupun 1.2490-an sangat wajar, tapi bisa dilakukan apa tidak? Kalau Anda lihat di grafik pagi tadi, kita sempat memberikan rekomendasi bisa lakukan sell di zona ini atau menunggu dia bereaksi naik sampai at least 1.2540-an baru dia lakukan sell. Nah, apapun itu, intinya adalah masalah dari inflasi tersebut yang kita perkirakan mungkin hanya mengakibatkan kenaikan atau spike sesaat. Jadi pastikan kalaupun Anda lakukan sell sekarang,
berarti stop lossnya harus berada kurang lebih 30 ataupun 50 poin di atasnya. Nah, ini berarti kalau misalkan 1.2460 sebagai sasaran sell Anda tambahkan sekitar 30 atau 50 poin. Anggap saja berarti 1.2500 itulah zona stop loss Anda untuk potensi target yang terdekat adalah 1.2390-an. Nah, terlebih lagi kalau memang ternyata dia berhasil untuk turun di bawah 1.2390-an, itu akan sangat bagus karena akhirnya dia akan turun kembali sampai menguji 1.2340-an. Ini adalah zona historical price yang diperkirakan akan cukup kuat tapi juga relatif menentukan. Kenapa? Karena posisinya seperti kita ketahui di grafik daily, sisi kiri dan sisi kanan masih tetap membelenggu dan harapan saya adalah penembusan di bawah level support karena udah berapa lama di sini dia tertahan di zona sideways-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari crude oil, ternyata kembali naik dan ditutup dengan bullish yang sangat meyakinkan. Jadi kalau misalkan dengan katakanlah mungkin kita ambil garis yang seperti ini, kemudian bagian atas ataupun resisten cenderung datar, maka yang kita dapatkan adalah ascending triangle yang berarti potensinya adalah kenaikan saat dia tembus level resisten. Dan resisten itu adalah level 73.67-an yang sampai saat ini sedang diuji bahkan sudah mulai tembus di 73.80. Kita lihat di grafik H4-nya yang ternyata juga sudah sedikit berada di atas itu. Jadi kita masih tetap memperhatikan apakah teritori historical price yang ada di zona ini berhasil ditembus apa tidak. Kalau ya, maka kemungkinan target utama yang memungkinkan atau yang sangat potensial adalah mengejar level $76 per barel. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau memang ternyata dia tidak sanggup untuk mengalami kenaikan lebih lanjut, maka kemungkinan bisa saja ini akan terjadi penurunan lebih dulu. Dan itu yang saya harapkan tadi pagi sebetulnya dengan ada koreksi di kisaran 72.50 ataupun 72.90-an. Tapi sayangnya sampai saat ini level terendah tertahan 73.59, but it's okay. Kita bisa harapkan itu akan terjadi koreksi di malam hari, tapi dengan catatan tidak diharapkan terjun ataupun terjerumus di bawah $72. Itu sebabnya penting sekali untuk menggunakan stop loss. Dan kalaupun misalkan Anda mau melakukan buy on breakout, pastikan dia next candle dibuka di atas 73.60 supaya Anda bisa dapatkan kepastian bahwa itu sudah betul-betul tembus. Tapi kalau dia masih tetap ditutup di bawah 73.60, hati-hati, mendingan kita cari level koreksi seperti yang tadi pagi sempat kita sarankan, yaitu level 7300 atau at least 72.50-an. Mana duluan yang tercapai, itu adalah level buy Anda. Tapi yang jelas target untuk kenaikan 76 akan sangat bergantung dari kondisi sentimen market untuk sampai saat ini. Kalau kekhawatiran resesi masih tetap membelenggu, maka kemungkinan crude oil dipastikan sulit untuk mulai kenaikan. Tapi setidaknya lagi-lagi ada masalah yang sangat serius, yaitu terkait dengan apa yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Arab Saudi kalau memang ternyata harga terus-terusan diberikan tekanan turun. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik gold, sepertinya kita sedang mengalami koreksi tapi juga ancaman yang serius, teman-teman. Kalau Anda perhatikan di sini, saya tandai tadi pagi kita menggunakan Fibonacci retracement dari bottom kurang lebih 19.5409 dan top di 19.7740. Seperti Anda lihat, dia sempat naik di atas ini, tapi dia gagal untuk melanjutkan kenaikan di atas trendline resistance. Dan itu berarti trouble. Kalau misalkan sama sekali dia tidak mengalami penembusan, maka hati-hati dengan level di 62. Itu berarti level 61.8% dari Fibonacci retracement. Artinya, kalau misalkan dia ternyata tembus di bawah 1962, teman-teman silakan teman-teman switch strateginya menjadi sell, kemudian follow sell saja. Dengan potensi target terjauh adalah 1954. Ya, terjauh adalah 1954. Kenapa saya bilang terjauh? Karena kita masih tetap harus menantikan FOMC minutes. Setidaknya kita dapatkan kepastian bahwa konfirmasi mereka tetap terbuka untuk jeda kenaikan suku bunga di bulan Juni. Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa bertahan untuk posisi buy dan kemungkinan barulah kenyataannya dia bisa naik di atas level 1977 atau bahkan 1985. Nah, yang tak kalah penting, kalau diperhatikan dari grafik ini, saya bisa saja mengupdate yang terbaru, tarik saja ke level tertingginya karena next candle-nya sudah berada di bawah. Nah, sekarang berada di level 38.2%. Biasanya, level 38.2% ini juga termasuk level yang cukup strategis. Yang terpenting tidak tembus di bawah 1964 atau 62. Jadi level 61.8% itu menjadi pegangan, tapi ingat,
Yang paling penting, pastikan dia harus tembus di atas 80-an untuk Anda bertahan atau mempertahankan posisi buy. Sangat terlihat jelas di grafik H4. Posisinya, kalau tadi kita lihat DXY-nya ada di H4 adalah potensial double top. Di H4 untuk emas justru terlihat sebagai potensial double bottom. Tapi sayangnya, zona yang diperkirakan sebagai trendline resistance ataupun neckline itu berada di level 1982-1983. Well, at least patokannya hanya dua, teman-teman. Kalau misalkan ternyata dia gagal untuk tembus 1980-an, at least itulah kenapa pagi tadi kami memberikan isyarat lakukan buy-nya di zona 1968-1970-an. Karena kita menantikan potensi koreksi tersebut sebelum akhirnya apakah nantinya ditentukan dia untuk tembus di atas 1980 apa tidak. Follow buy hanya dilakukan kalau dia betul-betul confirm naik di atas 1982-83. Tapi kalau dia hanya tembus seperti ini 80, dia hanya menyisakan kurang lebih sampai jarak 82 terlalu sempit untuk Anda. Sementara untuk 82-83 dia akan memberikan kesempatan sampai at least 1995. Dan skenario terburuk, kalaupun dia terjadi penurunan, perhatikan saja level 51. Karena 2 hari terakhir atau 2 kali bottom terakhir kita asumsikan itu masih cukup kuat dan diharapkan itu masih tetap berlaku sebagai potential double bottom. Tapi kalaupun tidak, maka proyeksi berikutnya yang Anda harus perhatikan adalah kondisinya bisa saja membentuk teritori bearish rectangle. Ini dengan asumsi bahwasannya dia sulit untuk mengalami kenaikan lebih lanjut dan akhirnya dia sideways, kemudian barulah nanti dia tembus ke zona bawah atau area support. Dan saya perkirakan itu akan terjadi kalau ternyata depth ceiling tiba-tiba disetujui atau at least Fed speaker ataupun FOMC minute dengan jelas mempertegas kembali bahwa kemungkinan mereka masih bisa menaikkan suku bunga di bulan Juni. Ya, pada akhirnya semua akan ditentukan dari pernyataan Fed, bukan dari depth ceiling, karena kemungkinan sampai saat ini kita belum mendapatkan jadwal pasti. Mungkin kita masih harus menantikan sampai akhir pekan, tapi yang jelas untuk saat ini, prepare for the worst. Kemungkinan safe haven masih tetap membayangi gold, sehingga diharapkan tidak terjadi penurunan yang terlampau dalam, kecuali sampai nantinya tiba-tiba Fed merubah strategi untuk tetap menaikkan suku bunga.